Ya, kami dari kelompok 4 dari SMP Dua Cimaga dan SMP Karanganyar. Perkenalan ya, sering saya tahu. Ya, kita ambil kasus keempat di sini. Pak Doni adalah Pak Teras ini operasikan itu. Ya, Pak Doni adalah wali kelas 11. Suatu hari ia mendapat laporan dari Pak Jupri, guru matematika, bahwa salah satu muridnya, Vino, kedapatan tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Selama jam pelajaran matematika, Vino sering tidur dan mengacukan perintah Pak Jupri. Ia tetap mengulanginya meskipun telah berkali-kali ditegur. Mengetahui hal itu, Pak Doni memanggil Vino dan menanyakan apa yang menyebabkan tidak mengikuti pelajaran Pak Jupri dengan baik. Pak Doni juga menanyakan apakah Vino bersedia memperbaiki kesalahannya. Vino sempat ragu-ragu dan berusaha membela diri, namun akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Namun Pak Doni kembali menanyakan apa yang dapat Vino lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihargai Pak Jupri. Ya, setelah terdiam sejenak, Vino mengatakan akan mengajakkan teman-temannya untuk menerapkan budaya disiplin. Ia berencana untuk membuat sebuah diskusi bersama saat jam pulang sekolah, agar ia dan teman-temannya dapat menguatkan kembali pemahaman tentang keyakinan kelas. Mereka pun memberitahu kepada kepala sekolah bahwa kegiatan ini akan dilakukan setelah jam pulang sekolah keesokan harinya. Ya. Berdasarkan kasus di atas, setelah hasil diskusi kami, yang pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa yang telah dilakukan oleh Pak Doni? Langkah restitusi yang pertama yaitu menstabilisasi identitas, menanyakan apakah Vino bersedia memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, langkah kedua, validasi tindakan yang salah dengan menanyakan apa yang menyebabkan tidak mengikuti pelajaran Pak Jupri dengan baik. Dan yang ketiga, Pak Doni menanyakan keyakinan, kembali menanyakan apa yang dapat Vino lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihargai Pak Jupri. Lalu soal yang kedua, menurut Anda, apakah langkah-langkah restitusi yang diusulkan Vino sesuai dengan pelanggaran yang dibuat? Iya. Apa langkah-langkah restitusi yang telah diusulkannya? Langkah-langkah restitusi adalah yang ketiga, yaitu menyatakan keyakinan. Jadi Vino mengatakan akan mengajak teman-temannya untuk menerapkan budaya disiplin. Ia berencana untuk membuat sebuah diskusi bersama saat jam pulang sekolah, agar ia dan teman-temannya dapat menguatkan kembali pemahaman tentang keyakinan kelas. Mereka pun memberitahu kepala sekolah bahwa kegiatan ini akan dilakukan setelah jam pulang sekolah keesokan harinya. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga. Bukan pegangan. Bukan pegangan. Ya. Jawaban yang ketiga, pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Pak Doni dalam menangani Vino? Di posisinya, Pak Doni adalah sebagai manajer. Pak Doni telah melakukan restitusi diri sebagai manajer dengan melakukan pertama menstabilkan identitas antara Vino dan Pak Jupri. Penjelasannya, Pak Doni menanggapi anak yang bersalah sehingga Vino bisa belajar dari kesalahannya. Yang terakhir, Pak Doni melakukan validasi tindakan yang dilakukan oleh Vino. Penjelasannya, Pak Doni mengetahui dan mengenali alasan dibalik setiap tindakan dan menggunakannya dalam menerapkan disiplin positif. Yang ketiga, Pak Doni menanyakan keyakinan kepada Vino. Lalu pertanyaan terakhir yang keempat, jika Anda adalah kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Pak Doni?
Jawabnya adalah setuju dengan langkah yang diambil oleh Pak Doni dalam menangani kasus Vino dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Yang pertama validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Ini yang bisa kami paparkan dari kelompok 4. Cukup dengan terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ini punten Bapak izin menambahkan materinya sudah bagus, terus juga diskusinya sudah jelas, tapi hanya ingin menambahkan sedikit ya Bapak Ibu, bukan bermaksud untuk mengajari. Tadi kan ada langkah-langkah segitiga restitusi ya. Nah tadi ada pertanyaan bahwa apakah sudah runut segitiga restitusi yang dilakukan oleh Pak Doni ya. Nah tapi menurut Hani di situ segitiga restitusinya yang menanyakan memperbaiki kesalahan itu harusnya tidak di depan gitu. Nah menanyakan untuk memperbaiki kesalahan itu bisa ditaruh di menstabilkan identitas. Sementara untuk yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya, yang satu menstabilkan identitasnya itu bisa dengan kalimat menanyakan mengapa apa yang menyebabkan dia tidur gitu. Yang menyebabkan dia ngantuk gitu ya. Iya. Nah, gitu. Wih. Jadi tadi jadi langkah restitusi yang pertama itu harusnya yang menstabilkan identitas. Kalau menurut Hanya Bapak punten mohon dikoreksi. Yang pertama itu menanyakan apa yang menyebabkan tidak mengikuti pelajaran Pak Jupri dengan baik gitu. Nah untuk yang kalimat Pak Doni juga menanyakan apakah Vino bersedia memperbaiki kesalahan. Nah itu bisa di terakhir untuk langkah restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinannya gitu. Itu sih yang kami tahu. Mungkin minta tolong dikoreksinya Bapak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Herabu sama Bu, mungkin baru dari saya ya. Iya, baik. Kenapa saya pakai jawaban seperti ini? Menstabilkan identitas yang saya ketahui ini, menstabilkan identitas itu mengetahui dulu ranah permasalahan antara Vino dengan Bapak Jupri. Jadi kita nggak menstabilkan itu nggak nanya langsung ke anaknya, tapi mencari dulu akar permasalahan dari orang yang bermasalah tersebut. Nah, apa stabilisernya di sini, penyeimbangnya? Kita kan mencari data dari Pak Jupri atau dari Vino. Jadi biar stabil. Jadi tidak berat sebelah. Kita tidak menerima dari Pak Jupri mengeluh tentang siswa, Vino berargumen tentang bela diri. Nah, kita menstabilkan. Maka dalam penjelasannya di sini Pak Doni diharapkan mengetahui dan mengenali alasan, gitu ya. Kenapa di balik setiap tindakan yang dilakukan oleh Vino, kemudian dia terapkan dalam disiplin positif. Baik, saya tegas kembali. Pak Doni menanggapi anak yang bersalah sehingga Vino bisa belajar dari kesalahannya. Itu bertanya tentang di akhir bisa menanya, tapi ini pertanyaan untuk mencari akar permasalahan buat menstabilkan laporan dari Bapak Jupri, gitu ya. Jadi bukan menanyakan apa salah kamu kemudian dibetulkan, bukan. Tapi di sini yang menurut saya itu menanyakan kenapa, ada apa dengan Pak Jupri Vino, kan gitu. Ya, oh begini Pak, saya ditegur Pak Jupri karena saya tidur di kelas. Kemudian kita tanya juga Pak Jupri, kenapa Pak Jupri mengeluarkan anak atau menegur anak? Ini untuk menstabilkan saja, mencari akar permasalahan. Adapun menanyakan betul nanti di akhir ketika apa yang bisa kamu lakukan yang untuk memperbaiki, membangkitkan keyakinan agar dia tidak merasa bersalah,
kemudian yakin akan bisa memperbaikinya guna meningkatkan kompetensi diri Pino sendiri, sehingga dalam kesimpulannya yang saya sebutkan tadi diharapkan ada rasa hormat dan santun beserta bertanggung jawab. Itu mungkin ya. Tapi betul menanyakan itu selalu di akhir, tapi pertanyaannya berbeda maksudnya. Kalau pertanyaan pertama untuk menstabilisasikan antara Pino dengan Pak Jupri, kalau yang di terakhir menanyakan tentang apa upaya Nak Pino agar tidak berbuat seperti ini. Kira-kira apa tuh? Itu saja mungkin ya. Terima kasih. Ya. Coba lagi dekat. Mungkin kalau menurut saya redaksinya dirubah saja, jangan langsung menyatakan bersalah. Iya, itu kok maksudnya. Kan kalau di sana itu ada bersalah kan? Tadi dikoreksi di atasnya. Coba aja lihat jawabannya. Yang menstabilkannya. Tuh Pak Doni, nah maksud menanggapi anak yang bersalah itu. Nah itu ya, nanti baca dari situ. Kan kalau ini sudah memvonis anak itu bersalah. Jadi redaksinya dirubah dengan apa yang dimaksud oleh Pak Tera tadi. Gitu maksud saya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Ya. Bapak. Mungkin sedikit Bapak Ibu ya untuk meluruskan ya. Karena memang ini ilmu yang ya sebetulnya sudah kita praktekkan. Cuma kalau secara keilmuan saya pribadi juga menemukan ini hal yang baru ya. Dan khawatirnya kita terbolak-balik untuk memahaminya. Dan kemudian yang kedua, saya sudah share juga di grup tentang PowerPoint ini. Nanti bisa dibaca kembali oleh Bapak Ibu. Yang kedua, yang ketiga, kalau saya baca di sini, sebetulnya di antara tiga hal ini, baik validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan, itu tidak ada yang diprioritaskan di mana yang duluan. Yang jelas itu memang suatu putaran ya. Artinya tindakan itu semacam lingkaran lah gitu, walaupun di sini karena ada tiga jadi segitiga. Nah, untuk validasi tindakan yang salah di sini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan validasi tindakan yang salah itu adalah menanyakan alasan sebetulnya. Kalau itu validasi tindakan yang salah ya. Kalau tadi kan nomor satu menstabilkan dulu ya, stabilitas. Jadi kalau yang validasi tindakan yang salah itu adalah menanyakan alasan. Kamu tentu punya alasan mengapa itu dilakukan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Tuh, kemudian yang kedua mungkin keyakinan dulu mungkin ya. Keyakinan atau menanyakan keyakinan itulah keyakinan kamu itu seperti apa. Kemudian kamu itu inginnya bagaimana itu kalau kita menanyakan keyakinan. Jadi kalau yang tadi validasi tindakan alasannya yang kita tanyakan. Kemudian kalau menanyakan keyakinan ya menurut pendapat dia seperti apa itu keyakinan. Kemudian menstabilkan identitas itu kita meredam sifatnya Bapak Ibu ya. Di sini mengatakan apapun yang terjadi ya mau kamu posisi salah atau benar kamu harus minta maaf. Kemudian yang kedua itu ya kalau memang kasus ini seperti itu kamu jangan putus asa. Insya Allah kamu masih bisa untuk bangkit kembali. Kamu bukanlah orang yang sesuatu di dunia ini yang seperti itu mungkin masih banyak, tapi itu jadikan cambuk buat kami berubah gitu. Itu namanya menstabilkan. Jadi kita mungkin kalau yang terakhir mungkin kalau seandainya dari 1, 2, 3 ini kita beri nomor urut ya. Jadi kita biar anak ini kembali bangkit lagi semangatnya. Oh ternyata ya kita masih bisa berubah, masih ada waktu. Ya seperti apapun kita jahatnya masih ada waktu. Kita tetap memberikan motivasi untuk anak itu berubah. Insya Allah kamu pasti bisa jadi orang baik. Kamu bukan salah satunya dan seterusnya. Itu kalimat yang ada di menstabilkan identitas. Nanti baca lagi Bapak Ibu ya di dalam PowerPoint yang saya share. Karena khawatir terbolak-balik ya. Juga yang tadi yang 5 posisi kontrol juga sama. Nanti kamu baca lagi di posisi apa yang disebut dengan manajer. Itu terbaik manajer ya. Memberi hukuman, kemudian apalagi tadi itu yang pengungkap kesalahan dan seterusnya. Cuma yang paling bagus katanya yang manajer, kita hanya sebagai fasilitator.